ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. Anwarun udhina laha fid dukhul wa anwarun udhina laha fil wusul. Ada cahaya-cahaya yang diizinkan bagi cahaya pada masuk ke dalam hati. Wa anwarun, dan ada cahaya-cahaya udhina laha yang diizinkan laha bagi cahaya fil wusul pada sampai saja pada hati tapi tidak masuk. Apa artinya? Jadi saudara, cahaya yang datang di dalam hati itu kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah terbagi menjadi dua cahaya. Yang pertama, cahaya yang cuman sampai pada hati saja, tidak masuk. Yang kedua, ada cahaya yang bukan sekedar sampai tapi masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Itu cahaya. Dari setiap kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin itu, iman itu ada cahayanya. Iman itu ada cahayanya. Cahaya keimanan itu terbagi dua. Ada cahaya keimanan yang masuk pada kelompok ahlu zahir, ahli syariat. Ada cahaya yang keimanan itu masuk pada ahlul batin, yakni ahli hakikat. Ilmu juga dua. Ada ilmu zahir yang disebut ilmu syariat, ada ilmu batin yang disebut dengan ilmu hakikat. Orang yang masuk pada kelompok ilmu zahir, maka cahaya keimanannya itu hanya bisa sampai ke dalam hati, sampai doang. Jadi ada orang itu ke dalam rumah raja, ada yang sampai di rumah raja, ada yang sampai ketemu dengan raja. Itu beda. Kalau sampai doang belum tentu ketemu, tapi kalau ketemu tentu udah sampai. Orang yang imannya pada tingkatan zahir ini karena tidak masuk ke dalam hati, maka ibadah yang dilakukan akan kena dampak buruk, semacam riya, semacam dengki, semacam ujub. Kenapa orang yang ibadah ini ada yang ujub? Kenapa yang ibadah ini ada yang dengki? Kenapa yang ibadah ini ada riya? Sebab anwarun udhinalaha fil wusul. Sebab cahayanya cuman sampai doang dalam hati, sampai doang ke hati, tapi tidak masuk ke dalam hati.
Maka orang yang semacam ini akan dia sibuk pada keduniaan, belum masuk pada ke akhirat. Ada orang yang kemudian Quran yang dia baca, yang diambil hikmahnya, baca Yasin ini khasiatnya apa? Ini cuman zahir yang dia baca, tidak memasuki apa rahasianya. Surat Yasin itu disebut oleh Nabi qalbul Quran. Dia tidak menjiwai surat Yasin, tapi masuk pada lapisan luar, hanya khasiat-khasiat yang ada. Orang semacam ini dalam Al-Quran disebut kholatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Dalam surat Taubah pada ayat 102, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan yang anwarun udhina laha fil wusul. Ini amalnya soleh tapi bisa terjebak dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan dan akhlak-akhlak madhmumah. Akan tetapi ada orang yang cahayanya itu diizinkan oleh Allah masuk ke dalam hati, bukan sampai. Ini kalau udah begini nih disebut dia sebagai ahlul batin atau disebut aulia Allah. Di saat inilah orang disebut rijalallah. Kalau sudah anwarun udzina laha fid dukhul, maka dia disebut rijalallah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada surat An-Nur pada ayat 37, Allah jelaskan rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Ada orang-orang laki-laki. Kenapa disebut laki-laki? Bila orang sudah nurnya masuk ke dalam hati, maka disebut rijal. Walaupun dia punya rudal, tapi kalau nurnya tidak masuk ke dalam hati, hanya sampai saja, disebut banci. Banci dalam dunia sufi. Seorang rijal Allah itu tidak terganggu ibadahnya kepada Allah dengan dagangan dan lain sebagainya. Hatinya terus terpaut dengan Allah. Kenapa? Oleh karena cahayanya masuk ke dalam hati, sehingga cahaya itu ketika masuk dalam hati akan ada khudur, akan ada yaqadzah, akan ada muhasabah, akan ada muraqabah, dan sampai pada tingkatan tertinggi ada pada musyahadah. Inilah yang disebut haqiqah, yang dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam Hidayatul Adqiyah, wa haqiqatun la wusuluhu lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli binjila. Hakikat itu adalah sampainya seseorang pada tujuan, sehingga dia menyaksikan nur tajallinya Allah, yakni tajallil asma was sifat. Adapun tajallil dzat ini sebagian sufi menolak, meski sebagian ada yang menerima. Ini tingkatan terlalu tinggi kalau kita ngomong tajallil dzat. Yang sering muncul adalah tajallis sifat. Bila orang itu akidahnya benar kepada Allah, dari keimanan kepada Allah itu, bila dia tidak masuk pada kelas hakul yakin, tapi pada kelas ilmul yakin saja, maka iman itu cahayanya hanya nyampe di hati. Bahasa gampangnya, ketika seorang muslim itu tahu kalau Allah itu melihat, tapi keyakinan dia bahwa Allah itu melihat
tidak masuk ke dalam hati, sehingga walaupun dia kalau ditanya apakah Allah itu melihat, dia bakal jawab, ya Allah itu melihat sebab sifatnya basar, tapi enggak merasa dirinya dilihat, dirinya diperhatikan, dirinya dikontrol, dirinya ada CCTV-nya Allah, sehingga tak muncul muraqabah dalam kehidupannya. Masih nyolong. Kenapa orang masih korupsi? Ditanya yang korupsi, apakah enggak percaya Allah itu melihat? Dia percaya. Tapi kenapa nyolong? Karena anwarun udzina laha fil wusul saja. Tapi ketika orang itu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, dan keyakinan itu masuk ke dalam hati sanubarinya, maka mulai dia dikontrol. Puasa bukan sekedar menahan perut dari makan minum, menahan kemaluan dari bersetubuh di siang hari, tapi dia menahan mata, menahan telinga, menahan lidah. Kenapa? Karena dia anwar udzina laha fid dukhul. Cahaya itu masuk ke dalam hati. Kenapa harus menahan makan dan minum aja? Karena itu kelasnya puasa umum. Kenapa puasa umum? Ya ayyuhalladzina amanu, amanunya ada nur tapi udzina laha fil wusul. Tapi saumul khusus yang dia menahan bukan saja perut dan kemaluan, tapi mata dan seterusnya, yang disebut oleh Nabi, man lam yada' qaula zur falaysa 'alaihi hajatan min an yada'a ta'amahu wa syarabahu li ajli. Siapa orang yang masih berbohong, Allah nggak butuh sama dia puasa. Kenapa? Karena iman dia belum, cahayanya belum masuk, belum duduk di dalam hati, tapi baru sebatas permukaan hati. Sehingga wujud kidambako yang dia fahami hayang mudud teboga rokok. Minta sama teman, Anda masuk ke dalam hati, apa itu wujud Allah itu, apa itu kidam itu, apa itu bako, sehingga memunculkan refleksi dan implementasi benar pada keimanannya. Ini kita orang percaya sama wujud kidam bako, tapi tingkat kepercayaannya pada kelas ilmu yakin belum naik kepada ainul yakin, belum naik kepada hakul yakin. Tapi kalau sudah masuk kepada anwarun udinallaha fid dukhul, maka dia masuk pada ainul yakin, sampailah masuk pada hakul yakin. Ini berbeda-beda sehingga dia tidak terganggu dengan berbagai apapun ibadah. Dia semangat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoyangkan dengan dagang rugi lalu dia berhenti ibadah, berhenti wirid, mau rugi mau tidak, karena dia yakin ini ibadah mendekatkan dirinya dia kepada Allah, mahabbah kepada Allah, Allah cinta sama ibadah, maka dia tak pikirin mau surga mau neraka, itu urusan lain, yang penting saya menghamba kepada Allah. Urusan gaji biar urusan dia, kita nggak mikirin, yang penting saya semangat ibadah. Inilah anwar udinallaha fid dukhul. Tapi anwar udinallaha fil wusul ini suka ngambekan. Kalau udah tahajud seminggu warungnya nggak laris, berhenti. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Rubama warodat alaikal anwar fawajadatil qalba maksuwan bisuwaril athar fartahalat min haitsu nazalat. Rubah di sini biasanya litaklil, tapi rubah di sini maknanya taksir. Syekh Nawawi di dalam Syarah Hikamnya juga mengatakan begitu. Rubama seringkali, warodat alaikal anwar, datang atasmu oleh cahaya. Bukan terkadang, seringkali datang atasmu oleh cahaya. Fawajadatil qalba, maka mendapati oleh cahaya akan kalbu maksuan, akan penuh, dipenuhi, dipadati
bisuaril asar, dengan potret-potret alam ciptaan. Fartahalat, maka pergi itu cahaya, min haitsu nazalat, dari tempat datangnya cahaya, tempat turunnya cahaya. Apa artinya? Jadi seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan di dalam hati seorang mukmin itu kesadaran, adalah kesadaran pengen benar, pengen ibadah, pengen dekat dengan Allah, tapi kesadaran itu yang berbentuk al-anwar al-ilahiyah. Jadi al-anwar al-waridah 'alal qulub min khazainil ghuyub. Ini anwarul ilahiyah ini ketika masuk di dalam hati, ternyata hati itu udah penuh dengan potret-potret alam. Maka cahaya itu akhirnya balik ke tempat semula. Begini. Kita dengan ngaji ya, al ilmu nurun, saudara. Ilmu itu cahaya Allah, ilmu itu. Tapi kenapa kita ngaji nggak dapat? Ngaji nggak nyangkut. Kenapa kita ngaji nggak bisa? Padahal ilmu itu cahaya Allah. Sebab bisa jadi penyebabnya ketika ilmu itu nyampe pada relung hati kita, ternyata hati ini udah penuh dengan kotoran-kotoran, ada akhlak tercela, biar gampang ada kopi. Sedang ilmu itu putih, maka ketika dimasukin di gelas ini ada kopi, waduh, jadi hitam juga. Kasih lagi, tetap aja hitam, karena ininya dasarnya udah penuh. Maka ketika hati kita ada kedengkian, hati kita ada hasad, hati kita ada ria, hati kita ada ujub, hati kita ada akhlak-akhlak buruk yang disebut oleh Imam Ibnu Athaillah pada poin ini suwaril athar, maka ilmu itu akan menguap ke tempat asalnya. Dia balik kepada Allah. Kita tenang waktu ngaji doang, waktu ngaji tenang, tapi keluar dari majelis stres lagi. Ada nggak yang kayak begitu? Ini namanya rubama waradat alaikal anwar fawajadatil qalba makhsuan biswaril asar fartahalat min haitsu nazalat. Bila hati kita ini penuh dengan akhlak-akhlak yang tercela, maka ilmu Allah itu sulit untuk duduk. Sebagaimana apa yang Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah ngeluh kepada gurunya Imam Waqi'. Kuburannya Imam Waqi' dulu 300 meter dari Imam Waqi' baru masjid atau kuburan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'akhifli fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengadu kepada guruku Syekh Waqi' tentang buruknya daya ingatku. Guru saya ini enggak nyangkut-nyangkut. Karena Imam Waqi' ini adalah ahlullah, maka memahami kalau ahlu zahir, guru saya ini hafalannya kurang bagus, ente minum cerebrofol, kalau enggak cerebrofit biar kuat.
Itu ndak begitu. Kata Imam Waqi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Tolong kosongin gelasnya dari isi yang buruk-buruk. Wa akhbarani bi anna la ilma nurun, sebab ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya Allah tidak bisa duduk pada orang yang berlumuran maksiat. Maka bersihin dulu diri kita. Apakah Imam Syafi'i berzina? Walayadzubillah, hasa wa hasa. Apakah Imam Syafi'i mencuri? Tidak. Ini apa ini ma'asi ini? Ma'asil batin, maksiat dalam ini. Kita orang ngaji ini, saudara, biar gampang. Ustadz kalau pengen tinggi derajatnya, asal nggak ada dengki dalam hatinya, itu tinggi derajatnya. Asal nggak ada dengki. Qori kalau pengen tinggi derajatnya, qori, asal nggak ria, itu tinggi. Orang kaya kalau pengen tinggi derajatnya di mata Allah, asal nggak ada kibir, itu tinggi derajatnya, tinggi. Jadi buang ini suarul aqwan atau suarul athar dari hati, sehingga fanazalat, turun itu cahaya, ila haitsu nazalat, ke tempat turunnya, ke hati, enggak menguap ilmu. Begitu ilmu. Jadi ngaji nggak usah lama-lama. Ngaji dulu murid Syekh Nawawi Banten termuda namanya Syekh Abdul Ghaffar, ketemu sama Aba Fakhri Tawil. Kiai Fakhri ini ditanya, Kiai Ghaffar sama anaknya namanya Kiai Maksum itu, Fakhri itu ngaji berapa tahun sama Kiai Thohir? Dibilang 40 tahun mondoknya. Kata Syekh Abdul Ghaffar, lama amat mondok sampai 40 tahun. Belajar apa? Kan ngaji cuman isim fi'il huruf. Isim bisa sehari, 3 hari juga bisa ngaji mah. Ya, Syekh Abdul Ghaffar mau ngaji banyak-banyak sama Syekh Naib Banten, diomelin. Ghaffar mau ngaji nggak usah banyak-banyak, nggak usah lama-lama, udah turun, ketemu pulang lagi, ketemu pulang. Begitu pulang dia, nggak banyak. Ngaji itu gampang, kata Syekh begitu. Tapi kan itu urusannya dia, emang ditiup sama Syekh Nawawi kan jadi pinter. Lah kalau kita ditiup guru, tambah tidur mulu kita. Begitu, nggak bisa dicontohin. Maknanya saudara, ilmu Allah itu beningin kita punya hati. Maka kenapa di pondok itu disuruh riyadhah, suruh baca Quran seminggu, suruh apa? Ini ngebersihin hati ini. Susah ngebersihin hati. Kalau udah bersih, ngaji nggak usah lama-lama, nggak usah lama, bentar aja bisa. Ngaji itu nggak usah lama-lama, belajar capek-capek. Kan zaman dulu tuh ada naik loncatan tuh kan, kelas 1 SMA, tahu-tahu udah kelas 3. Zaman dulu kan bisa itu. Kayak begitu. Sebetulnya kita juga bisa. Belajar nggak usah lama-lama, asal kolbunya enggak penuh dengan potret akhlak yang tercela. Buang aja akhlak yang tercela, cepet bisa wusulnya. Bagaimana Imam Ibrahim bin Adham yang tadinya seorang raja yang zalim tapi bisa menjadi wali besar. Fudail bin Iyad rampok besar, itu taubatnya di bulan Sya'ban. Taubatnya diterima oleh Allah. Kenapa? Ketika kolbu itu kosong dari suarul asar, maka ilmu itu turun. Fudail bin Iyad menjadi wali yang paling besarnya wali. Fudail bin Iyad. Oleh karena itu saudara, cahaya Allah ini kita ngaji, kita harus benar-benar. Nggak usah kita ada ngiri sama orang yang ngasih pintar teman kita Allah. Kita minta aja sama Allah. Begitu orang yang ngasih dagangan tetangga kita laris, minta aja sama Allah. Bahasa gampangnya begini aja biar gampang. Kalau ada tetangga kita kebeli motor PCX, kita tahajud juga malam 2 rakaat. Ya Allah, saya minta motor PCX 2 ya Allah, 2. Begitu. Paling enggak kayak tetangga saya dia 1 sama.
Jangan dilihat dia ibadahnya, jangan. Tapi dilihat hamba aja, dia hamba, saya hamba. Beri aja dia saya motor satu kayak dia minimal. Begitu. Boleh. Namanya ghibah. Tidak dengki namanya. Mintanya sama Allah, tidak marah sama dia. Kalau kita marah sama dia, dengki sama dia, itu namanya kita lebih tinggi dari Tuhan. Kan Tuhan boleh saja ngasih maju tetangga kita, ngasih laris warung teman kita, itu kan hambanya. Kalau kita nggak terima, siapa kita? Emang kita Tuhan, ngatur-ngatur Allah, terserah Allah. Maka kita jangan sampai jadi orang yang pelit. Allah ngasih hambanya, nggak terima kita. Itu adalah yang membuat kita derajat dari rendah kita. Jangan. Pokoknya terserah siapa yang Allah angkat, itu bakal jadi tinggi kita. Itu begitu. Sehingga seringkali cahaya-cahaya ilmu itu mendatangi kita supaya kita terlepas daripada impian-impian hampa. Akan tetapi ketika melihat hati kita penuh dengan kemaksiatan, maka ilmu itu enggak masuk kepada dalam diri kita, sulit. Maka kunci yang paling utama, bersihin hati. Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu dibersihkan. Pakaian mana? Bukan sekedar baju saja, pakaian batin itu juga harus bagus. Maka supaya kita bisa bisa fa'andir. Kita nggak bisa fa'andir kalau nggak siyabaka fatahhir, bersih. Bersihin aja. Kalau bahasa kami sama teman-teman yang ngaji ini, kalau mau diamalin, pesan kami, bila saudara disuruh sama orang mimpin tahlil, jangan mundur, maju aja. Bila saudara disuruh khutbah, maju aja. Bila saudara disuruh sama orang ngajar aja. Jangan mundur. Yang enggak bisa nanya, jangan mundur, jangan, maju aja. Caranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kita punya derajat, maju aja. Yang nggak bisa nanya, jangan ngaku-ngaku bisa, nanya dulu. Begitu, nanya, jangan mundur ya. Terus saja. Ini suruh ngajar TPA, maju aja, jangan mundur, jangan. Itu begitu. Mualim Syafi'i Adami pesan begitu tuh sama kami dulu. Pokoknya suruh maju-maju aja, begitu, maju aja, nggak apa-apa. Masing-masing ada kelasnya, jangan takut, nggak apa-apa. Kayak kita ngajar nih, bukan kita lebih alim, banyak ini yang hadir nih kiai-kiai asatid yang jauh lebih alim dari kita, karena tugas kita aja lagi, begitu, lagi tugas, begitu, sama aja, begitu. Itu kayak begitulah kita hidup. Kemudian farriq qalbaka minal aghyar yamlakhu bil ma'arifi wal asrar. Kosongkan olehmu akan kalbumu daripada aghyar, hal-hal yang selain Allah, dunia, kekuasaan atau apa saja. Niscaya memenuhi oleh Allah akan kalbumu dengan ma'arifat wal asrar dan rahasia-rahasia. Maka kita kalau pengen tinggi, saudara, jangan hati kita diisi oleh dunia. Biar gampang begini dah. Kita pengen duit, saudara. Kalau kita pengen duit banyak, duit kita pengen banyak. Nih, kita pakai ini aja. Kita di kelas rendah aja dah yang ngaji hikamnya. Farriq qalbaka minal aghyar. Kalau duit kita pengen banyak, jangan hati kita diisi duit, jangan. Sebab duit itu namanya aghyar, nggak bakalan dapet. Jadi caranya bagaimana? Duit itu kayak ayam, saudara. Kalau kita pengen dapat ayam, jangan dikejar-kejar. Makin otak kita ngejar ayam, makin lari dia ayam. Makin lari kenceng, dan kita bisa jatuh bungsut dengkul kita pada lecet. Maka caranya jangan di situ. Jangan dikejar, tapi ditaburin beras. Kalau ditaburin beras, maka ayam itu nggak usah dikejar, marah nih. Kalau taburin beras begitu. Maka caranya jangan dikejar-kejar,
Jangan, capek. Dunia itu liar. Maka dekati Allah aja yang punya dunia. Kalau dekati Allah ketinggian, dekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah nyatakan laulak lama khalaqtul aflak. Andai enggak ada engkau Muhammad, enggak ada engkau, saya kagak cipta dunia. Berarti dunia ini dicipta karena Nabi. Kalau pengen dikasih dunia, deketi Nabi yang dunia ini dicipta karena dia. Caranya baca sholawat. Babuna ilallah huwa rasulullah. Wa babuna ila rasulillah huwa kasratus sholati alaih. Begitu aja caranya. Biar kita nggak punya, kosongin hati kita dari potret-potret dunia. Jangan ngoyo. Jangan kita ngaji lama amat ya, ini SK jadi kiai, enggak jadi usrat kita ini lama ini usrat dini kok udah dapet, padahal ngajinya duluan gue dibanding dia. Nih buang nih ini buang supaya apa? Yamlahu bil ma'arif al asrar, supaya Allah kasih kita ma'rifat billah dan sirrullah sama kita. Buang jangan. Kita konsen Allah aja. Konsen Allah aja. Nih gambarannya begini. Zaman dulu dinasti Abbasiyah ke-6, rajanya namanya Harun ar-Rasyid rahimahullah rahmatul abrar. Raja Harun ar-Rasyid ini demen banget sama budaknya dia, selirnya yang hitam banget. Hitam. Jadi ama pantat wajan masih putihan pantat wajan. Jadi ini budak selir ini rambut ama badan enggak beda. Kalau kita nih orang Indonesia nih, walaupun dikata hitam, tapi rambut mah kelihatan masih hitaman rambut. Ini hitam banget. Tapi Raja Harun ar-Rasyid ini demen banget sama budak yang hitam. Sampai viral dari WA share-sharean itu. Itu raja demennya sama yang model begini. Itu menteri-menteri rame dah bincang-bincang pada grup menteri itu. Ini raja nggak demen, ini nggak bener, ini kedengeran sama Raja ar-Rasyid bahwa dia diperbincangkan mencintai selirnya yang hitam legam. Maka dikumpulkan para menteri pada sidang kabinet kerajaan itu, dan selirnya semuanya suruh lewat di depan Raja ar-Rasyid. Masing-masing dikasih mangkok mutiara mahal miliaran. Jadi depan satu selir masuk, kasih ini mangkok. Kata raja, tolong dibanting. Kata dia, jangan raja, ini mahal. Kalau raja izinin buat saya aja. Kata raja, baik deh. Itu dari sekian puluh selir-selir ini semuanya enggak mau banting, tinggal yang hitam. Maka kemudian depan raja, ini banting, maka langsung buat ditertawakan oleh para menteri. Bego amat, barang mahal gua aja yang menteri nggak dibagi, begitu itu mahal kayak begitu dibanting, begitu kata para menteri. Tapi dia dibanting. Lalu ditanya oleh Raja ar-Rasyid, kenapa kau banting? Bukankah itu mutiara mahal? Kata si selir hitam ini menjawab, bagi saya raja, perintahmu lebih berharga dibanding mutiara ini. Dibanding mutiara. Kata raja, ini yang menyebabkan saya demen sama dia. Lalu si selir ini diparanin para menteri. Ngapa begitu? Begini menteri,
Kalau raja udah demen, bukan ini doang yang dikasih, semuanya dikasih. Kan saya jadi bininya, kan permaisurinya. Maka bukan sekedar mutiara segini doang, semua isi kerajaan itu buat saya. Kan rajanya demen. Nah, begitulah kita. Kosongin hati kita dari mencintai selain Allah. Kalau kita farriq qalbaka minal aghyar, buang cinta dunia dari hati, cinta jabatan dari hati, cinta ini buang semuanya. Nanti hati kita akan dikasih ma'rifat billah. Nanti hati kita bakal dikasih asrar rabbaniyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak terjebak pada makhluk, tapi kita asik dengan Khaliq, dengan Allah, dan itulah yang Allah demenin. Maka Nabi didemenin sama Allah. Dikasih dunia, kalau mau no gunung mas, enggak, bukan itu. Saya mau cintamu, maka segalanya dikasih sama Nabi, sama Allah. Enggak, bukan ini yang saya mau. Begitu, bukan ini. Karena farriq qalbaka minal aghyar. Maka ada salawat dari Sayyid Ahmad al-Badawi, Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar. Obat dari potret-potret selain Allah. Ini saya pengen begitu. Saya pengen deket aja sama Allah. Kalau udah ini masuk, maka wa miftahi babil yasar. Disinilah bakal datang pintu kemudahan. Kemudahan apa? Yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Itu begitu, saudara. Al-mu'min yasghaluhu sana 'ala Allah an yakuna li nafsi syakiran wa tasghaluhu huququllah an yakuna li hududihi dzakiran. Adapun orang mukmin, yaitu menyibukkan akan dia oleh pujian kepada Allah, daripada bahwa ada si mukmin bagi dirinya syakiran, yaitu orang yang membanggakan, orang yang bersyukur tuh. Biar gampang aja. Wa tasghalu huququllah, dan menyibukkan akan mukmin oleh hak Allah an yakuna li hududi dzakiran, daripada bahwa ada oleh mukmin bagi bagian-bagiannya mukmin dzakiran, yaitu orang yang mengingat-ingat. Apa maknanya? Begini, saudara. Seorang yang sudah betul-betul menapaki jalan Tuhan itu, dia tidak mau membanggakan dirinya, tapi lebih banyak menyibukkan kepentingan Tuhan, lebih banyak memuji Allah daripada mengambil kepentingan dirinya. Sebab apa? Sebab orang kalau sudah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia sibuk untuk memuji Allah. Enggak ada kepengenan ini, kepengenan itu, enggak minta, enggak. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj, di mana kalau orang dekat sama raja itu, yang paling pantas kalau kita dekat sama gubernur, dekat sama presiden, itu yang di otak kita ngajuin proposal. Kalau dekat itu, ini proposal enak, deket. Tapi Nabi nggak ada proposal yang diajukan oleh Rasulullah kepada Allah. Yang ada sana, yang muncul nih Nabi waktu ada di Hadiratul Qudus, saat Nabi bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang muncul pada lidahnya begini, saya terjemah bahasa Indonesia aja yang ada di dardirnya. Ya Allah, Engkau ini luar biasa. Betapa Musa Kau berikan sebagai orang yang layak untuk bercakap-cakap dengan Kau. Betapa Sulaiman bin Daud
kau berikan kerajaan yang orang kagak punya seperti dia. Betapa Ibrahim kau beri pangkat kekasih. Betapa semua dipuji. Kagak ada yang Nabi saya mintaan, enggak ada itu Nabi itu. Yang ada memuji Allah dengan apa yang Allah limpahkan pada kekasih-kekasihnya. Tapi apa yang muncul dari Allah? Laqad ittakhadtuka habiban. Nabi baru tahu waktu Isra Mi'raj itu kalau dia Habibullah pangkatnya. Kenapa Nabi tidak minta, ya Allah kasih saya dong? Sebab al-mu'min yasghaluhu sana 'ala Allah. Orang yang beriman itu lebih mengedepankan memuji-muji Allah daripada membanggakan apa yang ada pada dirinya. Ibadah yang dia lakukan itu bukan hasil karya dia, karya Allah. Ngasih sehat, ngasih nyawa, ngasih ini, muncul ibadah. Maka ibadah yang dilakukan, taat, adalah buah daripada taufik dari Allah. Taufik, buah dari cinta kepada Allah. Maka pujian kepada Allah yang sering dilontarkan oleh orang yang mukmin, yang tingkat keimanannya kamil. Orang mukmin yang tinggi itu lebih banyak menyibukkan memuji Allah daripada dia bersyukur kepada dirinya, daripada membanggakan dirinya, daripada memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya. Dia sibuk memenuhi hak Allah daripada mengingat-ingat bagian nafsunya. Orang yang imannya tinggi, dia melebur kepentingan dirinya pada kepentingan Tuhan. Yang di otaknya Tuhan saja. Andai dia ngaji, wah rajin ngaji. Bukan rajin, Allah kasih taufik sama saya. Saya bersyukur sama Allah. Maka ngaji ini karena akal saya sehat. Jadi saya ini hanya memenuhi hak Allah. Biar kita tambah akrab sama Allah. Maka saya ngaji. Bukan karena ada kepentingannya. Daripada di rumah pandemi begini, TV corona mulu, dilarang pulang kampung, mendingan ngaji. Bukan itu, bukan. Tapi bagaimana dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling bagus. Makanya balasannya, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa yang sibuk memujiku, menyanjungku, kagak keburu minta, maka akan kuberi lebih banyak, lebih baik, lebih tinggi, lebih bagus daripada yang diminta sama orang-orang yang minta. Ada dua teman kita, yang satu demennya muji, yang satu demennya minta. Yang paling nyes di hati kita yang mana? Allah begitu. Maka kita harus banyak muji-muji Allah. Baca sallallahu alaihi Muhammad. Duitnya mana ini? Udah muji aja Allah, ntar dikasih duit lebih banyak daripada yang ya Razzaq urzuqni, ya Razzaq urzuqni. Udah, ente udah muji aja sama Allah, ntar dikasih. Puji aja sama Allah, ntar juga Allah. Orang tuh begitu. Orang yang imannya tinggi itu kayak begitu. Supaya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji aja Allah. Nah, watas huququllah, maka dia lebih memprioritaskan hak Allah daripada hak dirinya. Dia nggak mau. Pokoknya terserah dah mau dikasih surga mau kagak, yang penting saya mencintai ketaatan. Karena Allah cinta maka ketaatan, saya mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ini yang harus dikedepankan oleh mukmin daripada bagian-bagian dirinya. Dia tidak ada bagiannya. Tidak ada. Yang ada adalah masuk pada bagian-bagian yang tinggi. Bagian-bagian enggak ada. Enggak ada. Maka mukmin yang tinggi itu tingkat keimanannya tidak ada kepentingan nafsunya, dia pengen dikenal, ibadahnya biar begini, biar begitu, dia tidak ada. Bagi orang yang sudah ma'rifat, dia tidak ada berharap ini, berharap begitu. Mereka tenggelam pada lautan fi'lullah,
maka yang dilihat adalah Allah, yang dipuji Allah, kemana-mana Allah, jalan ke geraknya Allah, diamnya Allah, apanya saja Allah, 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 dan Allah. Itulah orang yang tingkat keimanannya sangat tinggi, tingkat keimanannya. Kemudian ja'alakallahu fil alamil awsat baina mulkihi wa malakutih, menjadikan akan dikau oleh Allah pada alam pertengahan di antara alam mulkinya Allah dan alam malakutnya Allah. Liyu'limaka, agar memberitahu oleh Allah akan kau jalalata qadrika, akan ketinggian kadarmu, baina makhluqatihi, di antara makhluk Allah, wa annaka jawharatun, dan bahwa engkau itu adalah bak mutiara, intawat alaiha asdafu maknunatihi, yang melipat atas mutiara oleh cangkang-cangkang alam ciptaan Allah. Apa artinya? Begini saudara, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan penciptaan yang sangat luar biasa. Allah jelaskan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukan sekedar ahsani taqwim, Allah jelaskan walaqad karramna bani Adam. Kita manusia ini saudara, kenapa Allah bedakan kita dengan hewan-hewan? Hewan ada nafsu saja, ada nafsu, dia makan, dia bekerja, ada selera makan, ada selera bersetubuh, ada begitu, selera tidur ada, itu hewan. Malaikat selera ibadah mulu, nggak ada selera syahwat, karena malaikat itu masuk pada alam malakut, alam non indrawi, alam mulki, alam indrawi. Maka kita ini saudara terangkum dari dua, ada ruh, ada jasad. Jasad ini namanya alam mulki, dan ruh alam malakut. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita dengan penciptaan yang sempurna, bukan kayak binatang, bukan kayak malaikat. Beda. Kenapa Allah ciptakan kita manusia sampai kita berada di antara langit dan bumi? Bumi diinjak kita, langit di atas kita, di tengah-tengahnya kita. Itulah alamil awsat. Kalau bahasa di hikamnya alam al-mutawassit. Kalau di hikam tuh bunyinya begitu tuh. Kalau di sini Ibnu Athaillahnya awsat bahasanya. Kalau di hikam bunyinya ja'alakallahu fil alamil mutawassit. Sama aja. Ini beda redaksi aja dengan hikam. Kata Imam Ibnu Athaillah, kita orang ini dicipta di atas bumi, di bawah langit. Itu maknanya di tengah-tengah antara alam mulki dan alam malakut. Kenapa kita diciptakan wujud manusia ini? Tidak seperti hewan, tidak seperti malaikat. Liyu'limaka jalalata qadrika baina makhluqatihi. Karena Allah mau memberitahu kepada kita betapa tingginya kadar kita di mata Allah dibanding makhluk-makhluk yang lain. Saudara, segala apa yang di alam dunia ini ditundukkan kepada kita. Semuanya. Untuk apa sih Allah ciptakan alam semesta ini? Kalau mau jujur, untuk manusia. Untuk manusia. Semuanya. Apa aja, oksigen demi kepentingan manusia, angin kepentingan manusia, pohon kepentingan manusia, binatang dicipta kepentingan manusia, semuanya. Lalu kita orang ini untuk kepentingan siapa? Kita harus paham bahwa kita ini kadarnya tinggi. Kita kudu mengerti dalam bacaan sholat, wajjahtu wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Khalaqtul asya'a li ajlik. Dalam hadis qudsi, ya bena Adam, wahai manusia, kucipta alam semuanya itu untuk Anda. Semuanya untuk kita. Baju bisa kita tundukin, makanan bisa kita makan, semuanya karena Allah muliakan kita. Lalu kita ini untuk memuliakan siapa? Wa khalaqtuka li ajli. Kucipta Anda untukku, maka kita buat Allah. Jangan mundur. Kita ngejar dunia rugi, kita ngejar Allah yang nyipta dunia, maka dunia akan ikut sama kita. Tanamlah padi, rumput ngikut. Jangan nanam rumput, enggak tumbuh padi. Sebab itu rendah kita. Wa annaka jauharatun. Engkau ini bak mutiara yang masih terbungkus oleh alam semesta. Maka tugas kita harus memanusiakan diri kita sebagai manusia, biar duduk pada benar-benar manusia, biar duduk sama manusia. Kalau sekedar hidup, ayam juga hidup. Sekedar makan, ayam makan. Bersetubuh, ayam juga bersetubuh. Maka kita bukan untuk itu, tapi untuk Allah. Maka Allah jadikan kita sebagai alam manusia supaya Allah memberitahu kepada kita dan kita mengerti betapa kita kudu menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang memanusiakan derajat kita sebagai manusia. Maka kita disuruhlah nyontoh Sayyiduna Muhammad. Kenapa? Karena kalau nyontoh malaikat, malaikat enggak doyan ongol-ongol, enggak doyan biji salak, enggak doyan akar kelapa, enggak doyan wadon. Kita enggak bisa kalau nyontoh malaikat. Kalau kayak binatang kita enggak bisa, kan kita ada akal. Maka kita harus nyontoh yang sama dengan kita, Sayyiduna Muhammad. Itulah yang kita contoh. Nabi punya anak, bagaimana cara kita mencintai anak kita. Nabi punya bini, bagaimana cara kita mencintai bini. Maka kita harus kembali kepada itu. Sebab kita ini adalah mutiara yang masih terbungkus. Maka tugas kita mengeluarkan seter itu sebagai wujud manusia. Jangan kita kelakuannya kayak binatang. Itu namanya kita tidak mengerti siapa kita. Begitu. Kita kudu kayak manusia. Waktunya ngaji-ngaji, waktunya kerja-kerja, waktunya kita tidur-tidur, tapi jangan waktunya ngaji tidur, waktunya tidur-tidur. Lah kapan ngajinya? Kalau kita kayak begitu mulu. Ini kan nggak bener namanya. Nggak bener kita. Kita harus duduk kepada derajat manusia. Bagaimana supaya kita bisa duduk pada derajat manusia ini? Maka saudara, kita harus pertama dawamut taubah. Enggak bisa kita memahami derajat manusia. Dua, kita kudu ihsan, berbuat kebaikan. Ketiga, kita kudu tohara, membersihkan lahir, membersihkan batin. Keempat, kita kudu adalah kudu memiliki keseimbangan hidup. Enggak boleh kita punya bini ditinggal mulu, enggak tidurin juga, minimal diusap-usap dah. Begitu lah. Kenapa dianggurin aja, usap-usap aja. Yang adil kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berapa tuh? Kelima, tolabul ilim. Kita kudu menuntut ilmu supaya kita mengeluarkan seter kita benar-benar kita tuh punya potensi itu dekat dengan Allah. Kelima, mahabbatul aulia. Kita harus mencintai para wali-wali Allah agar supaya kita diangkat derajatnya kayak wali, kayak nabi, sehingga kita bisa meneladani mereka-mereka. Inilah cara-cara kita untuk memanusiakan diri kita supaya jawharah ini keluar dari sodafnya. Anta ma'al aqwan malam tashhadil mukawwina. Adapun engkau itu terikat bersama makhluk
selama tidak menyaksikan oleh engkau akan Allah yang mencipta alam. Fa idza syahidtahu, maka apabila engkau menyaksikan akan Allah, kanatil aqwanu ma'ak, niscaya ada oleh alam yaitu bersamamu. Jadi saudara, kita ini kenapa masih susah hidupnya, masih banyak pusingnya dalam kita punya hidup? Oleh karena kita masih terbelenggu dengan alam ciptaan. Kita harus bisa membedakan antara ma'al aqwan dan al aqwan ma'ak. Kita harus bisa membedakan antara rumput ngikut padi apa padi ngikut rumput. Itu begitu. Kita harus bisa membedakan antara alam ikut kita apa kita ikut alam. Selama kita hidup, yang dipikirkan adalah jabatan, harta, duit, tetek, bengek, maka sulit kita akan menemukan Allah. Sulit. Selama kita masih terjebak dengan alam raya, maka yang kita lihat cuman keindahan alam, tidak bisa sampai kepada Allah. Maka ketika Sayyidi Ahmad Al-Badawi rahimahullahu rahmatul abrar bertemu dengan para ilmuwan Perancis kala itu, karena Mesir dijajah oleh Perancis, maka kemudian Sayyidi Ahmad Al-Badawi ditanya, mana karya orang Islam? Kalau kami ini sudah nyampe ke bulan, Anda udah nyampe ke mana? Kata Sayyidi Ahmad Al-Badawi menjawab, dan ini diam ilmuwan Perancis kala itu. Kata Sayyidi Ahmad Badawi, ya Anda masih rendah, Anda baru nyampe bulan. Sampai saya dengar juga ada yang nyampe ke Mars, ada, saya dengar, tapi semuanya belum nyampe. Siapa yang nyipta Mars, siapa yang nyipta bulan, enggak ketemu. Anda masih berkutat sama ciptaannya, enggak berkutat pada siapa yang menciptakan itu. Bulan itu siapa, Mars yang kau injak itu siapa yang buat. Kalau Anda nyampe, faida syahid tahu kanatil aqwan ma'ak. Kalau Anda udah nyampe, alam itu kecil, Allah yang besar. Jangan mengagungkan jabatan, jangan mengagungkan kekuasaan, jangan mengagungkan harta. Kecil harta, buat Allah kecil. Yang penting agungin Allah, harta bakal ikut sama kita. Kita nanam padi aja, maka rumput akan ikut tanpa kita minta. Fa idza syahidtahu kanatil aqwanu ma'ak. Bila kita sudah musyahadah billah, maka alam itu akan nurut bersama kita. Agar supaya alam ini nurut, kenapa duit ini kayaknya musuhan banget sama kita? Ya Allah, susah banget. Kita udah pakai kacamata malah kelihatan dompet kosong mulu pas pakai kacamata. Ini kenapa ini duit ini musuhan mulu sama kita? Karena kita terjebak sama duit. Mindset kita enggak ingat sama Allah. Duit itu makhluk. Karena duit itu makhluk, maka duit itu akan nurut sama yang nyipta dia. Maka kita nurut aja sama Allah, biar Allah suruh tuh duit nurut sama kita, lengket sama kita. Maka Allah dan Allah itu yang harus fokus pada diri kita. Kalau itu udah menjadi fokus kita, maka alam ini kecil, semuanya kecil. Maka Allah saja, jangan alamnya yang kita incer, tapi yang kita incer ceweknya. Nanti duitnya bakal dikasih sama kita, ATM-nya dipinjemin. Kalau sudah tuh cewek demen sama kita, jangan ATM-nya doang, udah ininya doang, jangan. Allah aja fokus kita, biar kita menjadi tinggi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka agar supaya kita menjadi tinggi derajat kita, mau tidak mau kita harus lebih akrab dengan Allah, kita harus lebih intim dengan Allah. Bila kita jauh dengan Allah, sulit kita untuk kita
menundukkan alam ini. Karena fokusnya sama Allah, maka alam akan nurut sama kita. Jadi kita fokus saja sama Allah. Ilmu makhluk Allah, Allah kasih. Kita nurut aja sama Allah. Sedikit kita amalin, sedikit kita amalin. Kita deres, jangan kita jiro, ngaji ditaruh. Ada nggak yang kayak begitu? Begitu, buku ditaruh lagi, besok dicari sampai mana tuh ya halamannya. Begitu. Kita jica, ngaji dibaca karena Allah demen. Begitu kalau kita mengingat-ingat ilmu Allah, nanti ilmu itu bakal ditundukin nurut sama kita. Maka kita harus klonin tuh ilmu agar supaya Allah beri ilmu sama kita. Begitu juga segalanya. Kita nggak usah kita mengejar surga, mengejar ini kecil. Maka kita kejar Allah aja. Kalau sudah kita udah kejar Allah, yang lain akan menjadi kecil di mata kita. Semuanya bakal nurut sama kita. Tapi Bang Fajri udah goyang-goyang. Itu maknanya saya sudah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu dah. Wallahu a'lam bishawab.